Jadi ini Pak anggotanya RBP ini ya anggotanya koperasi kita juga. Nah Pak Erik ini beliau pengusaha logistik gitu ya. Jadi kita sama-sama bersinergi nih. Jadi di RBP itu semua dikumpulin, ya kan? Ada Pak polisinya, nanti giliran di subnya ya di sub kan baru sama logistik supaya bisa bersinergi juga nih. Kita belajar juga saling gini kan. Pengemudi deg-degan ketemu Pak polisi, deg-degan ketemu dishub, ngedumel sama pengusahanya sama pengemudi defensif dan pentingnya etika berkendara. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Ibtu Teguh, Kasubnit Komsel Polres Jakarta Barat dan Bribka Edi, Unit Kamsel. Pada Bapak kami persilakan. Catat ya, dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak semua, Ibu. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Ketua Umum Ibu Ika dalam kegiatan ini memberikan kegiatan safety riding buat bapak-bapak sekalian untuk apa? Untuk bekal pada saat kerja di lapangan. Tepuk tangan dulu. Sebelum materi saya mungkin sedikit aja ngasih hanya untuk pengetahuan bapak-bapak sekalian. Saya sangat berapresiasi sekali untuk kegiatan ini karena jarang Pak. Jarang kegiatan safety riding ini kumpul begini dari segala kerja, ada yang di bagian-bagian apa, fungsi-fungsi apa, bisa jadi satu di sini. Terima kasih bapak-bapak sekalian karena penting kita membangun kesadaran untuk para pengemudi agar tertib berlalu lintas. Semua itu untuk prioritas buat apa? Keselamatan. Buat keselamatan untuk kita dan orang lain. Jadi itu sangat penting, Pak. Karena tiap hari kita ada di jalan. Nah, inilah kegiatan ini yang untuk bekal bapak-bapak sekalian untuk kerja di lapangan, nah kita lebih aman, nyaman, kerja juga kita tenang. Karena apa, Pak? Pertumbuhan sirkulasi di jalan ini sekarang 1 tahun aja pasti pertumbuhan kendaraan roda 2, roda 4 di Jakarta ini pasti akan banyak sekali. Pentingnya apa? Pentingnya kita membangun budaya berlalu lintas yang baik, gitu. Agar apa? Kita saling memahami, oh penting nih, kita di jalan raya saling menjaga tata tertib. Untuk apa? Untuk kita selamat. Karena kita kerja di lapangan, ini nyawa taruhannya. Sedikit saja, Bapak ngantuk gitu ya, terus tiba-tiba mengalami kecelakaan. Kalau kita sendiri sih, kita ngantuk sendiri nggak apa-apa. Kadang ada orang lain ya kan. Nah, itu Pak yang perlu kita pahami. Karena pentingnya kita kesadaran kita bertertib berlalu lintas di jalan agar kita selamat. Nah ini tujuannya kita diadakan penyuluhan seperti seminar safety riding agar bapak-bapak lebih paham bagaimana sih cara mengendarai yang baik, bagaimana sih mengantisipasi biar kita tidak ngantuk, bagaimana sih kita tidak terjadi kecelakaan dan sebagainya. Jadi sekarang mungkin bapak-bapak belum tahu apa sih lalu lintas itu, ada yang tahu nggak? Lalu lintas nih, kayak saya, kayak Pak Edi, Pak Yatino ini polisi lalu lintas. Lalu lintas itu adalah perpindahan, pergerakan barang, orang dari satu tempat ke tempat lain. Itu Pak. Kalau tahu, wah itu ada polisi lalu lintasnya apa? Ya kan nggak ngerti ya kan? Nah, itu pergerakan Pak. Perpindahan kita dari satu tempat ke tempat lain itu namanya lalu lintas. Nah, polisi lalu lintas sendiri itu di bawah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ada undang-undangnya Pak. Kita sampai saat ini kita pakai Undang-Undang Nomor 22
tahun 2009. Dan kepolisian sendiri pun dibawahi undang-undang juga nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Jadi lalu lintas itu penting, Pak, untuk kita sebagai pengemudi, sebagai pengguna jalan, agar paham bagaimana sih aturan-aturan yang ada di jalan raya. Ini kayaknya habis ngopi break agak ngantuk nih. Sebelum kita masuk, mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi tentang sedikit gambaran tadi tentang lalu lintas, tentang pentingnya kita kenapa safety riding dan sebagainya, itu Pak ya, bekal-bekalnya yang kita akan masuk ke materi berikutnya. Jadi safety riding tahu nggak? Safety, selamat, driving. Jadi bukan sopir lagi, benar tadi Bu Ika, bapak-bapak udah driving. Setelah udah paham safety driving, bapak menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Contohnya di jalan raya ada yang ugal-ugalan, ya bapak wajib, Pak, tertib Pak. Bapak jangan ugal-ugalan, membahayakan buat keselamatan yang lain Pak. Kalau bapak nabrak, bapak sakit sendiri nggak apa-apa. Tapi kan pengendara yang lain kasihan. Yang lain sudah tertib ya kan. Nah, kita sebagai pelopor berkeselamatan berlalu lintas saling mengingatkan Pak di jalan. Pentingnya tata tertib, pakai motor keluar jalan raya nggak pakai helm. Kita sebagai orang tua nih, bapak-bapak sekalian kan punya keluarga, ingetin Pak. Dek, Mas, helmnya pakai. Ah, deket ini Pak, jangan. Memang kita tahu kalau bakal terjadi apa-apaan, kita nggak tahu. Minimal kita sudah mengamankan diri kita dari terjadinya suatu musibah. Karena organ kepala ini paling penting, helm itu penting. Jatuh, bentur, nggak pakai helm aja masih terasa kan? Pernah ada yang ngalamin jatuh pakai sepeda motor? Pakai helm Pak? Nah, kalau nggak pakai helm kita nggak ngerti, kita jangan sampai ya Pak. Ya minimal kita ingetin Pak, kita mengingatkan bapak-bapak sekalian sebagai orang tua, kakak, keluarganya ada yang kira-kira masih kurang paham ya diingatkan. Apalagi sudah dikasih materi safety riding. Safety riding ini nanti luas Pak, menyangkut semuanya. Sampai apa sih namanya microslap, ini apa sih microslap itu, tahu nggak? Tidur 1 detik, wah depan tukang somai. Nah itu. Ya. Setelah ini kita masuk ke materi, setuju ya? Setuju. Nanti bapak-bapak sedikit ilmu ini bisa bermanfaat buat bapak-bapak sekalian. Silakan dicatat boleh, karena ini penting. Berbagi ilmunya buat teman-teman sekalian yang ada di sekitaran rumah, sekitar pekerjaan bapak-bapak sekalian. Oke. Yang pertama, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Nah, ini. Seminar ini masuknya ke sini, Pak. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadi kita mengingatkan di jalan raya ini lalu lintas ini berbudaya. Jadi lalu lintasnya dipakai baju, Pak. Bajunya apa? Budaya. Budaya malu. Wah. Kayak mobil lampu merah, wah nggak ada polisi, ya belok aja. Kira-kira malu nggak dilihat orang? Itu Pak, sabar. Kalau kita makin kesadarannya makin tinggi, insya Allah di Jakarta tertib, angka kecelakaan menurun. Itu. Lanjut Pak, Mbak, boleh? Pengertian safety riding sebuah perilaku pengemudi ketika berkendara untuk aman sendiri orang lain yang tadi yang saya bilang. Ini pengertian dari safety riding adalah intinya mengemudi ketika benar untuk aman sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Jangan sampai begadang sampai jam 2, tenang aja besok minum kopi nggak ngantuk. Wah, belum tentu juga Pak. Lampu merah, spoi-spoi ngantuk, di belakang udah hijau nggak jalan, diam aja tidur, abrak ya kan? Jangan sampai. Lanjut. Manfaat safety riding adalah mengerti tata cara berkendara yang baik, mengurangi risiko kecelakaan. Nah, kalau kita berkendara dengan baik,
kira-kira resiko kecelakaan akan berkurang. Tapi belum tentu, ya kadang kita nggak tahu musibah Pak. Minimal kita berkendara yang baik. Karena kecelakaan itu kejadian yang tidak terduga. Misalnya Bapak mau kerja nih, bangun tidur, dapat gambaran mimpi, besok jangan kerja, nanti ada kecelakaan. Kira-kira kerja nggak? Nggak kerja ya, karena ini kecelakaan tidak terduga-duga ya berangkat aja. Tapi minimal karena ngerti tata cara berkendara yang baik, kita selamat Pak. Insya Allah selamat. Ya, mengurangi kemacetan. Nah itu, kalau kita sadar tentang pentingnya kesadaran kita di lalu lintas, ya, wah macet panjang, ada trotoar kosong, main hantem aja, wah lewat sini trotoar. Ini Pak, kira-kira mengurangi kemacetan nggak? Malah nambah. Nah, tukang lagi yang arusnya itu buat pengguna jalan kaki, motor naik, wah gitu. Jangan. Ya itu harus ada budaya malunya. Saling mengingatkan, bukan mengingatkan marah-marah, jangan ntar berantem Pak. Mas, ini buat pejalan kaki, kita sabar di sini. Kita di jalan raya Mas. Kadang ada naik trotoar Pak, kan Pak Erik ya, suka motor dulu, nah itu nggak boleh. Itu budaya, kita harus punya budaya malu, harus tahu tata cara kita berkendara di mana tempat kita, mobil, motor sudah ada Pak. Jalur sepeda ya buat sepeda, jalur motor ya buat motor, jangan jalur pejalan kaki buat motor. Buat dagang Pak. Lanjut Mbak. Keselamatan di jalan adalah prioritas. Nah itu kenapa dibilang keselamatan sebagai prioritas? Karena kita taruhannya nyawa kita. Bapak, ibu, istri, anak, adik, kakak nunggu di rumah Pak. Jangan kerja sampai pagi, pengen buru-buru sampai rumah, jangan. Ntar di jalan malah terjadi apa-apa. Karena keluarga kita menunggu di rumah, Bapak datang nyaman, aman. Kalau kira-kira ada musibah, kepleset gua di rumah istri, dari mana Pak? Kan gitu. Kenapa Pak? Kan gitu. Jadi prioritas keselamatan. Tenang saja, bawa kendaraan mobil, motor tenang, pasti sampai Pak. Sampai di tujuan. Kira-kira kalau lawan arus nih, wah sepi nih. Sampai rumah bisa lebih cepet nih, 10 menit kalau lihat motong jalan lawan arus dikit. Kira-kira itu kan baru kira-kira hal tersebut bisa terjadi nggak kalau tiba-tiba ada lawan? Bisa kan? Itu sama aja percobaan bunuh diri Pak. Bener nggak? Wah sepi nih, kayaknya lewat motong jalan lewat situ kita terabas aja lah. Itu sebenarnya percobaan bunuh diri. Sekali selamat, 2 kali selanjutnya kita tahu nggak? Nggak tahu Pak. Nah itu Pak, apa artinya keselamatan prioritas itu Pak? Prioritas itu paling utama keselamatan kita. Kalau kita kerja capek sampai rumah tenang, nggak ada hambatan di rumah juga kita tenang. Kalau ada apa-apa di jalan karena perbuatan kita tidak sadar, kan tidak mematuhi tata tertib, akhirnya terjadi kecelakaan. Lanjut Pak. Nah, tadi itu kewajiban pengguna jalan berperilaku tertib, mencegah hal-hal yang dapat merintangi bahaya keamanan dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan dan dapat menimbulkan kerusakan jalan. Jadi ini seputar ini semua Pak, seputar kita membangun kesadaran diri kita. Makanya saya senang banget nih ada kegiatan seperti ini para pengemudi. Kalau Bapak jangan takut Pak sama polisi di lalu lintas di lapangan, jangan takut. Kalau Bapak nggak melanggar ngapain ya? Polisi kita itu justru malah sebagai mitra Pak. Bapak mengalami hal-hal yang silakan sampaikan kepada kita, Pak, tolong Pak bantu, saya bantu. Tapi kalau ada tidak tertib, tiba-tiba ngelawan arus, ya kita ingatkan Pak. Memang sudah tugas kita, gitu. Lanjut. Kewajiban mengemudi kendaraan bermotor. Yang pertama yang memang penting Pak memiliki SIM ya, karena itu sudah syarat utama ya.
Nah, syarat utama kewajiban memiliki SIM. Dilengkapi STNK. Kira-kira nih bapak-bapak, STNK-nya ada semua ya? Bagus, ya kan? Kalau pajak, kemarin ada pemutihan nggak? Belum ya? Belum Pak, menunggu Pak. Udah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa lebih ringan lah ya. Nomor 3, pengemudi dan penumpang di samping mengemudi wajib memakai sabuk keselamatan. Jadi dari kendaraannya pun cuma sudah diberikan untuk kita aman Pak. Kadang colokin aja belakang gini ya, colokin biar malas bolak-balik make gitu. Sebenarnya itu simple Pak, tapi penting sabuk keselamatan itu. Apabila kita terjadi tabrakan, kita tidak pakai sabuk, kepala Pak langsung Pak. Kalau pakai mobil ya, kepala langsung ke kaca. Minimal kalau pakai sabuk dia akan ketahan, karena hentakan itu dia ngait kita, gitu. Ya, jadi penting ya, bapak-bapak ya, wajib menggunakan sabuk keselamatan diatur pasal 106 ayat 6. Itu tentang Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Mengemudi kesadaran dengan wajar dan konsentrasi. Nah itu. Jadi sebelum berangkat Pak, kita harus mengukur diri dulu nih. Masuk angin nggak nih? Ya kan? Sehat nggak diri kita? Ngantuk nggak? Kalau sakit jangan dipaksa untuk mengendarai sepeda motor karena itu membahayakan buat diri kita. Kita harus sehat, jasmani dan rohani, fit. Ya itu Pak. Memang sudah diatur di pelajaran kita untuk mengemudi dengan wajar dan konsentrasi, utamakan keselamatan dan harus sehat. Patuh syarat teknis dan naik jalan ayat 3 mematuhi rambu-rambu. Lanjut. Nah, utamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda yang tadi Pak. Karena diatur oleh pasal 106 ayat 2, setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Memang sudah diatur Pak. Contoh kalau ada orang mau nyebrang zebra cross, kadang-kadang kita pengen maju terus kan gitu. Padahal itu emang itu ada haknya untuk pejalan kaki Pak, zebra cross itu. Jangan Pak, kita di bawah garis putih panjang berhenti di situ. Fasilitasi pejalan kaki yang nyebrang. Ketentuan pidananya diatur pasal 284, kurungan paling lama 2 bulan, denda banyak 500.000 diatur pasal 284. Jadi ada yang memang sudah diatur Pak di undang-undang kita, sepeda maupun pejalan kaki jadi prioritas utamakan keselamatan pejalan kaki dan sepeda. Lanjut Mbak. Kewajiban pengemudi mematuhi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor. Jalan wajib mematuhi ketentuan rambu-rambu dan larangan. Nanti bapak-bapak rambu-rambu semua nanti akan diajarkan oleh kita Pak Edi. Nanti silakan disimak dan sebagainya. Apa sih rambu-rambu? Artinya apa sih rambu-rambu? Ada yang tahu nggak? Nanti ada pelajaran. Jadi bapak-bapak ini lengkap nih hari ini kita berikan semua pelajaran. Tapi kita press biar bapak-bapak paham semua tentang lalu lintas semua. Marka jalan juga nanti kita kasih, alat pemberi syarat lalu lintas, gerakan lalu lintas 12 gerakan lalu lintas nanti Pak Edi itu. Nanti kita berikan semua. Berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimal dan minimal, tata cara penggunaan penempelan dengan kendaraan lain. Lanjut Pak. Nah, ini namanya di safety driving. Kita harus aman saat mengemudi, ya harus tahu tata persiapan mengemudi. Lanjut Pak. Tahap pertama yang dilakukan sebelum berkendara itu digunakan atau berjalan, yaitu memeriksa kendaraan sebelum berjalan. Utama kalau roda 4 ya. Pertama, kemudi, rem kopling, persneling, gas, sekunder, klakson, lampu, wiper, spion dan lain-lain. Itu sebenarnya simple Pak. Cuman penting hal kecil ya, wiper. Kalau hujan lebat, wiper nggak jalan kira-kira bisa ngeliat nggak? Nah itu, makanya sebelum kita naik kendaraan cek dulu wiper, spion,
terus sen, koplingnya gimana dan sebagainya. Lanjut Mbak. Pemeriksaan sesaat setelah berjalan terhadap hal primer fungsional dapat dilakukan. Lanjut Mbak. Ya ini secara global ya, Bapak mungkin bisa lihat ya pemeriksaan bagian luar kendaraan, bodi dan sebagainya. Tadi yang saya bilang knalpot, bumper, terus bagian mesin, pemeriksaan radiator, kipas, wiper, aki dan sebagainya. Terus instrumen tombol, seatbelt, rem setir dan sebagainya. Ini penting ya Pak, secara global Bapak harus menguasai ini. Karena Bapak sebagai driving kendaraan itu Bapak kuasai, memahami pentingnya kendaraan tersebut. Apa lemahnya, kelemahannya di mana, Bapak harus tahu. Jangan sampai Bapak nggak tahu, tiba-tiba jadi hal-hal di jalan pada saat kita bekerja. Jadi harus kuasai dulu kendaraannya. Lanjut, Mbak. Pemeriksaan sesaat berjalan, cek rem dengan cara berjalan. Kira-kira 30 km lalu injak rem dan rasakan laju. Nah itu tadi, jadi sebelum jalan, kira-kira kalau ada jalur sedikit, Bapak coba remnya. Ini remnya los nggak kan gitu, jangan sampai los di tol Cipali ngegas sampai itu lah losnya remnya nggak ada, jangan Pak. Nah itu kita coba di situ, jangan-jangan kampasnya habis atau rem olinya kurang atau sealnya dan sebagainya. Cek handrem dengan cara berjalan dengan kecepatan kira-kira 30 km per jam, tarik luas. Ini bisa Pak, tapi pelan-pelan saja kalau saat jalan. Tapi jangan, maksudnya kita coba sendiri aja. Tapi memang diatur di safety riding ini saat praktek memang dicoba Pak hal tersebut ini untuk memastikan kendaraan ini hand ini aktif tidak gitu. Cek kopling dengan cara berjalan, masukkan preseneling, rasakan hentakan pedal kopling pada kaki kiri ketika preseneling dipindahkan. Yaitu kalau ini berarti kendaraan yang tidak matic kan, nah yang manual, jadi harus menguasai ini. Kalau yang matic ya rem gas, cuman harus paham Pak karakter matic itu nggak bisa. Kalau mau ngegas langsung juga harus ada mainin gasnya, jangan langsung juga. Kecuali kalau manual masuk gigi 1, gigi 2 ya kan. Gigi 3 balik ke 1 lagi, ya itu emang diatur di situ kalau manual. Lanjut Mbak. Nah ini penting nih. Ini penting nih buat bapak-bapak sekalian, terutama yang pengemudi roda 4 nih. Teknik mengemudi, dasar pegangan kemudi. Biasanya kalau sopir-sopir ini yang sebelah kanan ini anduk ya, terus megangnya begini lagi. Ya kan? Atau tangan kiri begini, terus yang ini ngerokok gini kan, kayak gini. Ada nggak di sini? Nggak ada, ini kalau RPI nggak ada. Itu yang ada di sana Pak, jauh naik di apa? Wonosobo mana ya? Ada kan? Nggak ada. Ya kan? Ada yang tangannya di sini ya kan, terus sembari ya tangan gini ya. Kalau RBPI nggak ada nih Bu, saya soalnya nggak pernah ketemu nih. Tapi kalau ketemu ada, kira-kira saya panggil aja suruh ngopi kan. Jangan ya Pak. Jadi diatur Pak cara mengemudi, memegang kemudi yang baik dan benar, sebaiknya menggunakan posisi 10-2. Kalau arah jarum jam 10 di mana? 2 di mana? Berarti tangan kiri ada di angka 10, tangan kanan di angka 2. Jadi jangan begini Pak, pegang yang kuat ya. Boleh di angka 10 boleh. Maksudnya apabila kemudi diibaratkan lingkaran jarum jam, tangan kanan di jam 2, tangan kiri di jam 10. Membelok ke kanan, maka tangan kanan lebih jauh dominan menarik posisi jam 2. Jadi kalau belok begini Pak. Tarik dorong. Nanti kita coba ya. Ada yang bisa ya, nanti kita coba seolah-olah mengemudikan lah. Tapi kadang ada yang bisa, wah
kadang begini Pak, tangan satu ada ya. Ada ya? Ada. Lanjut Pak. Nah, boleh juga di 93. Ya kira Bapak nyamannya di mana? Gitu. 93 bisa. Ada nyaman begini. Ini taruh di sini juga ada gini ya. Nah, itu nggak boleh Pak. Tahu nggak kenapa? Saat terjadi kecepatan tinggi atau slip kendaraan, out control, kita pegangan dengan kuat, posisi 9 ini, insya Allah mobil bisa kita kendalikan. Tapi kalau kita tangan satu Pak, posisi begini, yang ada malah putar Pak. Kenapa kita harus begini? Siap, ya karena bisa kendalikan pada saat terjadinya out control atau slip, kecepatan tinggi biasanya di tol. Itu Bapak harus konsentrasi penuh, jangan sekali-sekali tangan satu udah itu ngantuk-ngantuk jadi di depan truk mah ya nggak bisa. Paham ya Pak ya? Ya, lanjut Pak. Teknik gas mungkin bapak-bapak sudah paham lah ya. Kalau pada saat kecepatan tinggi jangan dihentak Pak. Mesin itu ada batas pemakaiannya. Yang halus, yang baik. Kalau mau kita agak tambah pelan-pelan. Pakai perasaan Pak. Jangan apa? Menghantam promo, aduh mikirin besok bayar GoPay nih gimana nih, Shopee ya kan? Nah, jangan Pak. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan ya. Tikungan juga, tikungan ya dikurangi. Jangan dihantam aja, ada tuh yang di TikTok tuh. Di mana tanjakan pas belokan itu, belok begini mundur lagi truknya. Iya, Pak. Nah, itu. Jalan lurus 80, tikungan 200. Tikungan 200. Nah, itu digas terus aja, jangan Pak ya. Harus pakai, harus diimbangi. Harus seimbang dia, harus seimbang. Lanjut Mbak. Teknik rem. Rem adalah, ini penting juga nih, instrumen kendaraan yang berfungsi untuk mengurangi kecepatan suatu kendaraan yang sedang bergerak yang terjadi akibat adanya suatu gesekan antara karet sepatu rem dengan piringan besi trol rem yang menimbulkan panas atau energi. Gerakan tersebut berhubungan dengan velg dan ban yang berakibat terjadinya gesekan permukaan jalan. Rem itu ibaratkan kalau kita ya saudara kita Pak, kalau di mobil Pak. Kalau kita lagi maunya cepat, apalagi ditunggu apa? Yang pesanan ya kan, Pak jam berapa nyampe? Ya, hantem aja gas terus, dia remnya blong gimana Pak? Nah itu saudara kita Pak rem Pak. Jadi kita harus cek betul rem itu kendaraannya, velgnya, terus piringannya, terus kampasnya dan sebagainya. Karena itu penting Pak. Salah satu organ kendaraan paling penting untuk berkendara kita. Lanjut Pak. Mungkin Bapak sudah tahu ya, kalau rem hidrolik, terus rem mekanik. Nah ini Pak. Hidrolik rem digerakkan dengan tekanan, mekanik dengan tenaga mekanik, cenderung manual. ABS, ya ABS itu, ABS system. Mungkin sekarang kendaraan-kendaraan roda 2 yang keluaran sekarang itu banyak sudah ABS semua Pak. Nah itu Pak. Fungsinya dengan cara teknik rem, pompa, dengan gerakan tersebut diatur dengan piringan, diatur secara elektrik, otomatis dia. Otomatis sistem. Jadi sudah sistem yang mengatur di situ. Lanjut Mbak. Lanjut. Teknik atau siklus adalah cara bagaimana seorang mengemudi dalam rangka antisipasi kendaraan sekitar ketika sedang melaju bergerak. Nih, contoh. Kalau ada gerakan saat mengendara kita, tiba-tiba ada motor lewat. Yaitu Pak, kita harus konsentrasi penuh pada saat mengendarai kendaraan roda 4. Karena apa? Kita nggak tahu datangnya kendaraan dari kiri kanan. Nah itu spion dari belakang, tiba-tiba kita kecepatan tinggi, motor masuk, ya banyak kan rem mendadak kan gitu. Nah kita atur tuh Pak. Kita harus konsentrasi walaupun posisinya kita benar.
tetap harus kita injak rem Pak. Dengan posisi kita harus kita atur kecepatan tersebut. Rem mendadak, kita lihat spion, ada mobil nggak di belakang kita? Kita atur Pak, set. Lanjut. Teknik menikung atau berbelok, teknik ini digunakan untuk kecepatan tinggi. Akan dilewati pada saat tikungan. Pertama, mengamati marka jalan. Jadi, setiap berkendara di mana, misalnya di jalur puncak Pak, biasanya 100 atau 10 meter kita dikasih peringatan Pak. Ada rambu-rambunya. Contoh, mengamati marka jalan. Jadi, depan itu ada tikungan menurun atau menanjak. Nah itu Pak. Jadi kita harus konsentrasi, lihat rambu-rambunya yang ada di situ. Mengamati rambu-rambu jalan, pagar pengamanan, pal kilometer, tanda lalu lintas lainnya, deretan pepohonan. Jadi kita harus konsentrasi Pak di sekitar kita pada saat teknik-teknik membelok. Jadi jangan main belok aja, jangan. Kita harus lihat sekitar kita, kanan kiri kita apa, dan sebagainya. Lanjut Pak. Lanjut. Nih, hal-hal yang harus diperhatikan dalam gerakan menikung. Karakter tikungan tunggal, yaitu suatu tikungan yang memiliki gerakan sekali terikan setir tanpa harus membalas lagi. Jadi, Bapak harus tahu nih, ada tikungan tajam, ya kan? Ada tikungan sedang. Nah, itu setir kita atur, Pak. Jadi kita atur, jangan pas saat belok dibalikin lagi, jangan. Belakang kita nanti bisa rem mendadak belakang kita. Ya Pak ya. Ya beloknya kita tahan belok, tetap di angkanya kita atur setirnya dan sebagainya. Lanjut Pak. Lanjut. Nah, teknik atau mendahului atau melewati. Teknik ini penting diketahui bagi pemudi, yaitu dengan memperhatikan tahapan sebelum melewati. Kolerasi dengan speed. A. Pastikan pandangan dengan depan harus bebas dari cukup aman. B. Pastikan kecepatan dan kemampuan percepatan kendaraan pribadi yang dilewati. C. Pastikan kendaraan depan yang akan dilewati mendapatkan kecepatan stabil. Yang belakang tidak mendahului. Jadi teori ini Pak, pada saat kita mau menyalip kendaraan yang lain, depan kita, samping kita, ini harus aman. Contoh dari kita posisi di tol ya. Posisi kita di tengah nih, jalur tengah. Jalur 1, 2, 3, kita jalur 2. Mau nyalip ke jalur 3, kita lihat dulu belakang, Pak. Spion. Ya kalau spionnya rusak, ya repot juga. Ya, harus ada spion ini, ya kan? Wah, kosong. Depan kita atur jarak, Pak. Jarak, wah masih aman. Masuk kita. Tancap gas, set, ambil sen, masuk ke jalur kanan, baru mas. Jangan posisi ada mobil kita masuk, nah itu rawan Pak. Bisa terjadinya kecelakaan, yang belakang nabrak kita, ya. Nah itu yang dimaksud teori ini seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, teknik mendahului atau melewati, teknik ini wajib diketahui di pedoman diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas nih. Ya ini Pak, diatur undang-undang cara melewati, mendahului. Pasal 109 ayat 1, pengemudi kendaraan yang akan melewati kendaraan yang lain harus menggunakan jalur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati merupakan jarak pandang yang bebas. Tersedia ruang yang cukup. Ini Pak, diatur pasal ini. Kalau terjadi kecelakaan nanti kita pedomanan ini beloknya gimana? Masuk ke jalur kanannya gimana? Kok ada mobil di kanan dia nggak tahu kan gitu, dan sebagainya. Lanjut Pak. Tapi tetap kita harus ada 4 kunci pengemudi aman. Caranya harus waspada, harus kita sadar, sikap mental, antisipasi, penjaga segala kemungkinan. Jadi sikap kita harus kita siapkan Pak. Mental kita juga, mental kita harus kita siapkan dan sebagainya. Harus kesadaran dan kewaspadaan. 3 faktor utama mengemudi yang aman: kondisi pengemudi, karakter mengemudi, dan kondisi kendaraan. Ini tadi kembali yang awal ya Pak ya. Ini masuk ke sini. Lanjut. Tips safety riding agar kendaraan aman. Nah ini yang tadi kita bicarakan yang awal, masuknya ke sini Pak.
Lanjut. Ya, tips agar berkendara aman: jaga jarak. Yang 5, fokus, smart driving, berkendara cerdas, dan lain-lain, patuhi rambu-rambu. Lanjut, Mbak. Penting ini penting juga nih. Yang tadi yang saya bilang itu microslip, ini masuknya di sini nih. Microslip adalah tertidur singkat tidak lebih 30 detik. Pada saat microslip terjadi, pengemudi tidak sadar akan lingkungan sekitar dan hilang kendali atas kendaraan. Bapak-bapak ada yang pernah nggak ngalamin? Masuk parit nggak, Pak? Hampir ya? Ya itu, Pak. Ada untungnya kalau microslip 30 detik, kalau masih di depan aman ya kita masih untung, Pak. Tapi kalau depannya kira-kira kali ya nyemplung. Kan gitu. Ya ini, Pak. Cara mengatasinya ya adalah istirahat yang cukup, menepi, tidur sejenak. Kalau kita di tol, di rest area, sudah ngantuk, Pak, berat, jangan dipaksakan, Pak. Silakan Bapak menepi, pasang hazard, cari titik yang aman atau di rest area yang terdekat. Bapak istirahat atau simuka dan sebagainya untuk kondisi kita lebih fit lagi, baru melanjutkan jalan. Jangan dipaksakan pada saat ngantuk ya, Pak ya. Nah? Apa tuh? Kalau tidur. Makanya jangan tidur, maksudnya minum kopi aja, Pak. Kopi yang sudah tidur. Korban ya? Korban. Ya. Hindari minum obat dan alkohol. Jangan. Kalau mengemudi usahakan hindari ini. Nggak boleh, Pak. Itu mengandung konsentrasi kita. Apalagi kalau bawa penumpang, nyawa yang kita bawa, gitu ya. Konsumsi makanan dan minuman yang sehat. Blind spot, titik buta dalam berkendara dengan sekeliling kendaraan yang tidak terlihat pengemudi karena jangkauan pandangan spion terhalang bodi, muat lebih posisi pengemudi. Nah, ini maksudnya yang tidak terhalang. Misalnya Bapak di belakang kendaraan truk nih, mau pandangan ke depan kan tidak terjangkau. Nah, itu namanya yang dibilang blind spot, itu titik buta. Cara mengatasinya yaitu atur spion samping, tengah, kamera belakang, teknologi modern, deteksi alarm, pengemudi waspada sinyal tanda belok, periksa kiri ke area blind spot sebelum belok. Jadi cari posisi yang lebih aman kita pada saat mengendara. Lihat pandangan mata kita yang luas. Kalau kita di belakang kendaraan kontainer, ya pandangan kita kontainer aja, Pak. Gitu. Usahakan misalnya mobil kita ya posisinya di tengah, kita masih bisa melihat yang lain, jadi kanan kiri dan sebagainya. Lanjut. Black spot. Nih, yang dimaksud black spot ini titik rawan sering terjadinya kecelakaan, Pak. Kalau di kita namanya black spot. Misalnya terjadi kecelakaan yang meninggal dunia, sering terjadi di situ terus dan menerus-menerus. Itu menjadikan kita untuk mencarikan solusi di situ. Apakah kita harus rekayasa lalu lintas di situ atau kita berikan penyuluhan dan sebagainya, ada di sini. Black spot lokasi rawan laka sekitar panjang 500 meter, angka kecelakaan tinggi, evaluasi kecelakaan berdasarkan IRMS dan berulang dalam suatu rentang waktu 2 tahun. Ini diatur dan jadi misalnya contoh di Arjuna Selatan, Pak. Tahu ya Arjuna Selatan ya? Ya itu, Pak. Kita rekayasa agar tidak terjadi kecelakaan karena banyaknya lawan arus. Di situ itu menjadi black spot juga buat kita. Kita cari solusi, kita rekayasa satu jalur untuk yang dari Kebun Jeruk tidak bisa melawan arus masuk ke jalur Arjuna Selatan. Contohnya demikian, Pak. Nah ini kalau black spot seperti ini. Lanjut. Aquaplaning merupakan kondisi terbentuknya lapisan air di antara ban mobil dengan permukaan jalan genangan air. Saat aquaplaning akan kehilangan kontrol atas kendaraan akibat lemahnya traksi, cengkeraman berakibat pengereman juga sulit, berisiko laka. Tahu nggak aquaplaning? Ya kalau bapak-bapak sering kalau ngegas slip, ya ini, Pak. Jadi ban bapak tuh di atas air. Nah, itu namanya aquaplaning. Jadi ban bapak di atas air. Cara mengatasinya, jangan panik, Pak. Tetap konsentrasi, pegang kemudi yang baik. Tadi ada angka 10 dan 10-2, 9 atau 3. Pegang yang kuat, tapi kuat bukan kaku, Pak ya. Maksudnya bisa kita kendalikan nih.
setir. Hindari rem mendadak. Remnya kita atur, Pak. Pada saat slip ini, bisa begini kan? Belok dia. Nah, itu rem kita atur. Jangan kita panik, banting setir, wah ya Anda kebalik, Pak. Apalagi bawa mobil box. Sering banyak kejadian kan di tol-tol itu. Itu pertama dia mengalami aquaplaning pada saat hujan. Kalau ada genangan dia tancap gas mungkin, akhirnya slip dia banting. Nggak kebalik. Nah ini Pak, cara mengatasinya jangan panik, hindari rem mendadak, kurangi kecepatan perlahan, jaga kemudi tetap lurus. Ini tadi saya bilang, pandangan konsentrasi ke depan, kemudi pegang yang kuat, 10-9 atau 10-2 sama 9-3, udah. Hindari akselerasi jangan sampai goyang, Pak. Nanti goyang kecepatan tinggi dia pasti akan kebalik. Jadi kalau kita posisi lurus, pelan-pelan kita ngejem rem, set, nanti dia berhenti. Pegang kuat, pinjang, set, ya, pasti dia berhenti pelan-pelan. Lanjut, Mbak. Kondisi darurat, understeer, jangan panik, menambah putaran roda kemudi, oversteer. Udah tahu semua ya kalau ini ya. Nah, itu ada mesin tiba-tiba panik, ya periksa dan sebagainya, nyalakan lampu. Pada saat di tol ya penting Pak, hazard dimainkan segitiga peringatan itu juga harus ada dipasang, jangan sampai di belakang kita lagi ngecek dihantam Pak. Ya, karena tidak ada peringatan di situ. Nggak tahu, apalagi gelap kan. Ya ini, beri sinyal larangan, run ke pinggir, nyalakan lampu emergensi hazard, pasang lampu emergensi segitiga pengaman. Lanjut. Nih, ada yang pernah kejadian nggak? Bapak-bapak di sini. Jangan sampai lah, ya jangan sampai ya Pak. Tapi kalau ada pun caranya lah ada Pak. Jangan panik, secepatnya memompa pedal rem. Dipompa dulu kalau masih bisa. Pompa pedal rem untuk mengalihkan braking power. Jadi ada tenaganya itu, brake-nya. Ya. Lakukan perlambatan dengan memindahkan gigi transmisi. Kalau manual dipindahin ke gigi, satu Pak, dia akan nyentak ke. Nah, dia akan mengurang deh. Engine brake. Apabila tidak mendapatkan braking power, gunakan rem tangan tetap menahan tombol pelepas. Jadi rem tangan nih, tek, udah gini, sek, tek, lepas lagi. Dia akan ngerem Pak. Tarik, terus tek, pas lagi. Paham ya Pak? Dimasuk ini ya, arahkan kendaraan tempat yang yang gunakan braking power, tuh kan? Tetap menahan tombol pelepas. Lanjut arahkan kendaraan ke tempat relatif aman untuk dapat menyeremkan diri kita seperti trotoar, ada pepohonan dan lain-lain. Tahu nggak kejadian kemarin tuh di Sleepy di Cipali? Ya. Terakhir yang di mana tuh? Kira-kira kalau dia bantingnya ke trotoar, bodi pembatas jalan itu, kira-kira korbannya mungkin agak minimalisir ya. Atau buang ke kiri ke parit. Tapi kalau bablas ya pasti banyak korban Pak. Ya, usahakan seperti itu ya. Mudah-mudahan bapak-bapak sekalian tidak, saya doakan tidak ada setelah kita safety riding ini selalu aman semua. Lanjut. Nah, pecah ban, jangan panik, mempertahankan arah memegang roda, sama Pak seperti tadi Pak. Ini globalnya sama, teknik-teknik ini. Setelah dapat dikontrol, injak pedal rem dan sebagainya. Lanjut. Nah, lanjut. Ini kemarin data kecelakaan kita Pak, dari 2019 sampai 2024. Jadi angka ini akan meninggi terus. Nah, gunanya kita safety riding ini ya ini Pak, membangun kesadaran kita untuk tertib berlalu lintas agar kita sadar pentingnya keselamatan di jalan Pak, untuk mengurangi angka kecelakaan. Lanjut. Mungkin sampai sini cukup ya tentang safety riding ya. Nanti dilanjutkan Pak Edi, Pak Yatino masih materi yang lain mungkin dari saya, mungkin dari sekian tadi ada yang perlu ditanyakan? Ya. Saya kan diobrolin
Ini Pak ya, wilayah Kanada ya. Ya. Itu saya kalau mau di jalan tol Pak, itu ada benarnya kan jalur cepat ya, jalur tengah atau jalur lambat. Itu ada biasa supir kita pergi nyalip itu nih jalur cepat. Tapi itu nggak dia mau ngasih jalan Pak. Itu ambil ke kanan terus. Kalau dari ke kiri dari kiri Pak. Nah, jadi gini Pak, kita mengemudi kendaraan roda 4, mobil dan sebagainya di jalan tol itu jalan bebas hambatan Pak. Jadi kita harus bisa konsentrasi, melihat situasi yang ada. Kalau saat situasi ini masih merawan buat kita, ya kita jangan paksakan dulu. Sabar dulu, situasi sudah aman, baru kita masuk Pak. Kalau ada mobil kita, sebelah kanan kita nggak ngasih, ya udah. Tahan dulu, sabar dulu Bapak. Nunggu yang kanan ini bisa masuk atau maju lebih cepat ke depan, baru Bapak ambil ke kanan. Gitu Pak. Cukup Pak? Cukup Pak. Mungkin itu saja ya, karena waktunya ini makin ya mepet. Nanti kita lanjutkan kembali. Mungkin dari saya itu aja. Kalau dari saya ada kurang kata-kata yang tidak berkenan Bapak, saya mohon maaf. Mungkin mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat buat Bapak-Bapak semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan sungkan-sungkan Pak kalau ketemu saya. Siap. Apa salam? Ya. Siap Pak. Saya tambah saudara nih. Ya walaupun saya nggak tahu satu-satu persatu ya Pak, cuma saya hafal mukanya nih. Jadi kalau dia ketemu jalan di Tomang, di mana, di Grogol, saya di situ Pak. Kadang di Pesing, saya muter gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.